Ketua SPTI Unit Angkutan Kota di Kota Pekanbaru ini meminta kepada pihak kepolisian bertindak bijak dalam mengambil hal ini. Dari mana yang dikatakan kami di situ? Pemeras premanisme yang dikatakan dengan dari PT Itori ya? Di PT Itori katanya premanisme, premanisme penjahat, bandit yang dikatakan gitu. Sementara mereka yang kami akan mengambil jalur hukum. Kepolisian bisa menetapkan sebagai anggota kami sebagai tersangka pemerasan di sana. Sementara kami berjalan suatu peraturan wali kota. Apakah ini tidak betul yang dikatakan kami premanisme dengan pihak kepolisian menetapkan 2 anggota kita dengan tersangka dengan alat bukti hanya perkataan. Apa dengan perkataan bisa dijadikan dengan tersangka? Hanya sekian yang saya sampaikan. Ya, Bang, ini kan videonya sempat viral. Ada nggak kemungkinan kita melaporkan balik yang menyebar video itu tersebut, Bang? Kami akan melaporkan balik atas nama PT Itori yang mana telah mencoreng citra SPTI yang ada di Kota Pekanbaru seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kami akan menuntut balik dengan apa? Berarti tidak diakuinya dengan keadaan perwako. Pihak kepolisian dengan cepat menetapkan sebagai tersangka 2 anggota kami. Bapak mungkin tengoklah videonya dari anaknya gimana sampai menangis sampai apa. Mereka hanya menjalankan, orang tidak tahu apa-apa. Kok cepat kali mengambil sebagai tersangka? Kapan rencana kita akan laporkan, Bang? Kami akan melaporkan secara secepatnya untuk di Polda tentang pencemaran nama baik atau tentang pemburukan apalah citra kami ya kan. Oke, Bang. Ya kami hanya SPTI Sekota Pekanbaru siang hari yang berbahagia ini sebagaimana rapat pada hari ini adalah sebagaimana yang disampaikan baik itu. Ya sebetulnya gini, untuk klarifikasi masalah ini kami perlu. Sebabnya anggota kami yang dijadikan tersangka, tentu kami akan pertanyakan dari mana titik persoalannya dia itu dijadikan tersangka. Untuk sementara waktu, yang anggota kami di lapangan itu sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan. Itu ada undang-undangnya, ada peraturannya. Maka itu aturan perwaku itu datangnya itu dari peraturan undang-undang tripartit. Tripartit itu tuh ada pengusaha, pemerintah, dan buruh sebagai pekerja. Jadi kami di sini menjelaskan bahwasanya anggota yang ada di lapangan tersebut itu menjalankan peraturan yang telah diakui oleh peraturan perwaku. Jadi maka itu kesempatan ini kami akan mempertanyakan kepada pihak yang berwajib sampai di mana, apakah permasalahan ini, apakah saya tak ingin masalah ini dipelintir terlalu jauh. Jadi maka itu tuh saya mohon kepada bapak-bapak, saudara, mari kita. Sebabnya permasalahan ini saya rasa agak terbebani kami sebagai pekerja. Jadi maka dari itu tuh kami coba klarifikasi untuk permasalahan tersebut. Sebabnya ini yang aturan kami buat itu bukan kami yang membuat, kami hanya menjalankan aturan tersebut sesuai dengan perwaku. Perwaku tersebut itu tuh hanya kami akan menjalankan perwaku tersebut, bukan keluar dari rel yang telah ditentukan. Jadi maka dari itu tuh kami ingin mempertanyakan permasalahan ini sampai di mana dan jauh mana permasalahan ini. Berarti kita membantah adanya pemerasan di situ, Pak ya? Kalau di dalam permasalahan pengerahan ataupun pemaksaan, saya rasa itu tidak ada. Yang dilakukan oleh anggota kami di lapangan hanya menjalankan peraturan sesuai dengan perwaku. Jadi maka itu tuh kami akan klarifikasi juga permasalahan ini. Sebabnya gini, ini laporan ini berdasarkan apa? Kan gitu. Sesuai dengan aturan kami sudah berjalan pada rel yang telah ditentukan sesuai dengan perwaku. Jadi mungkin rekan-rekan semua tahu dan pengurus ketua-ketua kami sudah mengetahui juga permasalahan ini. Jadi kami bukan ingin membantah, kami ingin cuma meluruskan persoalan sampai di mana. Sebabnya gini, image kami udah jelek lantaran kami dibilang sebagai pemeras ya, dan premanisme. Ya. Jadi maka itu tuh kami ingin tahu sampai sejauh mana permasalahan. Langkah-langkah apa ke depan yang kita lakukan, Pak, untuk anggota kita? Kalau langkah-langkah yang kita usahakan sekarang, coba kami ingin mempelajari permasalahan hukumnya dulu. Kan gitu. Sebabnya ini sesuai dengan peraturan yang kami jalankan sekarang, saya rasa kami tidak melanggar aturan sesuai dengan prosedur perwakunya. Jadi lantaran anggota kami ditahan sekarang, kami akan coba
permasalahan ini akan kami pertanyakan sampai di mana. Nah, jadi maka itu tuh kami mohon pada rekan-rekan dan yang sebagai mengetahui dalam permasalahan ini, coba kita telah permasalahan ini sampai di mana, sejauh mana. Apakah ini kedepannya akan berlanjut untuk image-nya SPTI secara global di Pekanbaru ini. Ini ya keberapa kali nih Pak ada persoalan seperti ini? Kalau dalam permasalahan ini saya rasa inilah baru pertamanya. Ada oknum pengusaha kan gitu untuk istilahnya untuk mempermasalahkan permasalahan pengupahan perwakilan. Dia statementnya itu merugikan SPTI itu. Ya, Pak. Tanggal 25 April 2020 C dari Unipra dan juga Unit Tampan ada suatu argumentasi tentang Dalam permasalahan ini, karena kebetulan yang di lapangan itu, saya termasuk orang di lapangan, itu permasalahan yang terlalu tidak ada memang. Dan bahkan anggota ini mengatakan begini, kita berunding dulu, berunding dulu. Tahu-tahu statement yang keluar itu mengatakan SPTI Presmanisme, kita Painemaisme memeras, meminta upah yang tidak di luar dari perwako yang ada begitu. Nah, ini surat apa dari Jadi ini perwakonya. Jadi kami asal mengambil upah atau minta upah sesuai dengan ini, dengan perwako ini. Mobil jenisnya ini, apanya ini, ongkosnya segini, sesuai dengan itu saja. Tidak pernah kami bikin minta kalau ongkosnya itu 1 juta diminta 2 juta, nggak ada tuh. Nah, tapi kok itu permasalahan ini kok cepat sekali di apa gitu? Macam mana? Kok cepat kali dia Pak? Tahu-tahu anggota ini jemput malam katanya. Nah, saya pun nggak tahu pasti ya, tapi dijemput malam. Main tangkap aja. Nggak ada solusinya dulu, baru diambil gitu, gitu. Ini setahu kita Pak, pasal yang digunakan kepada anggota kita pasal apa nih Pak? Pasal pemerasan. Pemerasan ya. Pemerasan ya. Dan premanisme tuh. Lalu kita udah berkonsultasi dengan Polda sendiri Pak terkait anggota kita yang ditahan ini? Ya. Kalau untuk sementara ini kita sudah mendatangi Polda saja baru. Kalau untuk konsultasinya mungkin ada lagi nanti apanya jalan keluarnya. Gitu. Oke. Kapolri akan bertindak untuk Kapolda yang ada di Riau ini. Sementara orang itu kok sebelah pihak dari kami tidak ada intimidasi gimana undangan, langsung ditetap menjadi tersangka. Mereka apalah tamat SD, kami pikul baru dapat duit, tidak pernah namanya SPT ini yang minta dulu ini. Kerja kami ditetapkan sama Perwako, selama 10 tahun kami tidak naik upah, naik 25%, kami tidak pernah naikkan 1.000 perak atau apa. Bisa, misal pengusaha rasa keberatan, bisa nego, langsung dipiralkan. Selama 43 tahun yang ada di Kota Pekanbaru, inilah baru terjadi. PT Itori memburukkan, tidak mengakui serikat pekerja kami. Pitori, tidak mengakui serikat pekerja yang ada di Kota Pekanbaru ini, Pitori. Dan undang-undang Perwako. Malah dibilang apa ini penjahat, preman, bandit. Kan ada di video orang yang disebar-sebaran sebelumnya, Bang. Oke. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan.